Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang mendirikan King Roastel Indonesia. Saya mewakili kelompok saya, yaitu dengan anggota yang pertama Nazirul Fatah Caniago, Arya Suteja Dalimunte, Yusuf Sulaiman, Firman Maulana, Ilham Wahyudi, Muhammad Agung Fahrizal, dan saya sendiri, Nisa Supiana. Yang pertama, profil pengusaha. Mirza Ghulam Ahmad alias yang sering dikenal dengan artis cupang merupakan owner dari perusahaan King Roastel Indonesia yang sukses dengan bisnis cupangnya hingga menjalar ke mancanegara. Tentunya bisnis ini tidak langsung besar. Awalnya, ini hanya bisnis cupang biasa, namun dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi dapat membuat bisnis ini menjadi salah satu penyumbang kenaikan nilai ekspor ikan hias di Indonesia. Hobi mengoleksi ikan hias bukan cuma hobi musiman, artinya kegemaran terhadap ikan hias akan terus dinikmati dari waktu ke waktu. Dari anak kecil hingga orang dewasa, juga banyak yang suka menikmati keindahan ikan hias. Nah, Mirza Ghulam Ahmad melirik usaha ikan hias pada tahun 2008, setelah sebelumnya ia menekuni beberapa bisnis, seperti berjualan pisang coklat, ketupat, jamu, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurutnya, usaha-usaha tersebut boleh dibilang hanya musiman, karena tak selamanya minat orang akan tetap stabil, walaupun untungnya juga bisa dibilang lumayan. Selanjutnya, sejarah King Roastel Indonesia. Pada awalnya, untuk modal, Mirza mengumpulkan uang senilai 10 juta dari hasil meminjam ke adik-adik kelasnya di sekolah sebesar Rp50.000 per orang. Nah, setelah itu, ia mengajukan proposal usaha ke manajemen mall untuk berjualan ikan hias. Namun, sayangnya pada saat itu, menjual ikan hias di mall itu bukan hal yang umum. Lagi pula, dengan itu dikhawatirkan karena banyaknya air yang digunakan akan membuat lantai basah sehingga pengunjung akan tergelincir. Sehingga atas dasar hal itu, manajemen mall belum menyetujui pengajuan usaha Mirza. Mirza terus bernegosiasi dan meyakinkan bahwa bisnisnya akan rapi dan tidak akan membuat lantai basah. Akhirnya, manajemen mall pun setuju dengan pengajuan usahanya. Mirza membuka usaha ini di 2 pusat perbelanjaan, yaitu di Plaza Cibubur dan Plaza Pondok Gede. Nah, karakter yang bisa diteladani dari sini adalah, bagi Mirza, kunci kesuksesan ialah kerja keras. Selain itu, ia juga sangat jeli melihat peluang. Seperti bisa dilihat dari hal ini, walaupun jenis ikan cupang yang ia jual ada banyak, namun ia fokus terhadap satu jenis ikan, yang mana jenis ini termasuk langka, unik, dan tidak banyak yang menjual. Ikan ini ialah jenis roastel, alias yang sekarang menjadi brand usahanya. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha. Mirza pernah membagikan beberapa tips kepada pemula yang ingin berbisnis ikan cupang. Di antaranya, yang pertama, yang terpenting itu belajar menjual terlebih dahulu, bukan beternak dulu. Nah, kesalahan ini biasanya sangat sering dilakukan oleh pemula. Biasanya pemula itu memulai bisnis dengan cara beternak, lalu setelah siap semuanya, lalu kebingungan bagaimana menjual hasil ternak mereka. Nah, yang kedua, walaupun sudah bisa beternak ikan cupang sendiri, alangkah lebih baik kita itu tidak berhenti membeli ikan dari peternak, karena dalam berbisnis kita itu tidak bisa melakukan semuanya sendirian, alias ada bagian-bagiannya masing-masing. Yang ketiga, siapkan biaya promosi 3 kali lipat dari biaya produksi. Nah, biaya ini akan digunakan untuk mengiklankan produk kita di sosial media atau mengendorse artis-artis. Nah, inovasi bisnis. Selain fokus di pasar domestik, saat itu Mirza juga ingin
mengembangkan bisnisnya ke pasar internasional. Awalnya, Mirza berkenalan dengan seseorang yang memiliki bisnis ikan cupang di Facebook. Ia seorang eksportir yang sering mengekspor ikan-ikan hias ke luar negeri. Namun, tidak dengan jenis rostel yang ia miliki. Sehingga dengan antusias Mirza menawarkannya. Tetapi sangat disayangkan orang tersebut tidak mau berbagi ilmunya. Nah, karena gagal, Mirza berinisiatif men-stalking akun orang tersebut. Ternyata ia mengikuti grup-grup Facebook Eropa. Lalu, Mirza mencoba masuk ke grup-grup tersebut dan mulai memposting ikan cupangnya. Akhirnya, ada 1-2 orang yang membeli. Nah, semakin lama pelanggan ikan cupangnya semakin banyak sehingga sekarang bisa membuka cabang di Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Jepang. Ke bagian yang kedua, yakni pembahasan tentang perencanaan usaha yang telah didiskusikan bersama kelompok sebelumnya. Nah, di sini pada tugas kali ini kami mengacu pada video yang telah sebelumnya kami buat. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan menjelaskan beberapa hal tentang bisnis yang telah didiskusikan. Yang pertama, apakah usaha tersebut cocok dengan usaha yang akan dijalankan kelompok Anda? Nah, di sini usaha yang dibahas pada tugas sebelumnya atau bisnis ikan hias cupang King Roasted Indonesia tidak cocok dengan bisnis yang akan dijalankan kelompok kami, di mana pada diskusi yang telah kami lakukan telah diputuskan beberapa ide dan yang paling mungkin dijalankan adalah hasilnya kami semua setuju untuk membuat media pembelajaran daring berupa kumpulan materi dalam format PowerPoint. Tetapi walaupun begitu, dalam menjalankan bisnis ini kita dapat mengambil keteladanan dan mencontoh mindset dan karakternya. Sebelumnya ini kita sudah diuraikan pada video sebelumnya supaya kita dapat menuai hasil yang serupa. Yang kedua, apa alasan kelompok Anda untuk memilih usaha tersebut untuk dikembangkan? Nah, alasan kami memilih usaha ini dikarenakan jasa ini sangat dibutuhkan. Contohnya, bagi mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan materi presentasi bisa sebagai referensi belajar dan lain sebagainya. Dan alasan lainnya yaitu usaha ini tidak membutuhkan terlalu banyak modal dan juga risiko kerugian pun relatif rendah. Selanjutnya, contoh pengusaha yang sudah sukses pada usaha tersebut selain yang Anda uraikan dalam tugas bagian 1. Nah, di mana pada bagian tugas 1 itu kami membahas bisnis ikan hias cupang ya. Nah, selain Mirza Ghulam Ahmad, ada juga pebisnis yang sukses yang lainnya, diantaranya Anang Bukhari dan Bob Simbolon. Oke, selanjutnya, apabila ada yang sama dengan usaha Anda, bagaimana upaya kelompok Anda untuk membedakan dan membuat usaha tersebut memiliki ciri khas tersendiri? Nah, jawabannya seperti yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad, berinovasi dan mengambil jalan yang berbeda dari orang lain bisa menjadi daya tarik tersendiri. Karena terkadang dalam melakukan sesuatu kita butuh ide-ide anti mainstream untuk mengetahui hasil yang berbeda pula. Selanjutnya di sini ada pemaparan tentang produksi atau proses operasi dari usaha yang akan dirintis atau yang telah didiskusikan sebelumnya. Yang pertama, kita akan membuat sebuah website untuk membuka dan mengelola bisnis. Selanjutnya, melakukan riset pasar tentang produk yang kita jual. Selanjutnya, mempromosikan bisnis melalui media sosial, bisa itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, agar lebih mudah dan terjangkau. Lalu, jika ada pelanggan yang tertarik, kita akan mendapatkan file mentah awalnya dari pelanggan. Lalu memilih dan menyesuaikan template dengan tema dalam file yang pertama yang awal. Kemudian kita akan mengubah file dengan template yang sudah dipilih. Lalu selanjutnya menentukan harga sesuai dengan riset pasar yang telah dilakukan. Lalu
kita memberikan notifikasi kepada pelanggan tentang harga dan file yang telah diedit. Yang terakhir, jika pelanggan sudah mengirim uang, kita bisa mengirim data yang telah diedit. Lalu yang terakhir, bagaimana proses meniru, memperbaiki, dan menyempurnakan usaha tersebut? Berdasarkan diskusi kelompok, kita telah mendapatkan beberapa cara untuk memodifikasi usaha tersebut, yakni diantaranya kita harus lebih peka terhadap apa yang konsumen inginkan. Yang kedua, mencari celah kekurangan dari pesaing dan memperbaikinya dalam usaha kita. Yang terakhir, berinovasi lebih kreatif untuk mendapatkan hati konsumen. Baik, mungkin seperti itu. Mungkin demikian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.